Halo Jogja, kembali saya mengadakan seminar, yaitu seminar rahasia keajaiban doa, seminar healing, seminar pengembangan diri yang akan saya adakan pada tanggal 4 Juni. Sekali lagi, pada tanggal 4 Juni, khusus buat kamu yang merasa kebingungan dalam praktek sebuah keilmuan, baik itu law of attraction ataupun hukum tarik-menarik ataupun ilmu pengembangan diri. Lebih-lebih buat teman-teman juga yang butuh membereskan luka batinnya, mental blocknya, belenggu mentalnya, sehingga semua prinsip penolakan terhadap keberlimpahan itu semua bisa diatasi. Bahkan saya akan berikan audio untuk Anda semuanya yang hadir pada tanggal 4 Juni nanti di Yogyakarta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya buat teman-teman yang ngerasa nih selama ini sudah ibadah, sudah maksimal dalam usaha tetapi tidak menemukan titik tengah atau tidak menemukan solusi dari setiap usaha yang dijalani. Saya akan program Anda, saya akan berikan terapi-terapi terdahsyat dari saya saat nanti di Jogja. Saya tunggu pendaftaran Anda, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di video ini dan sampai ketemu bersama saya di sana di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Mari kita semuanya bersolawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW dan bersyukur kepada Allah karena selalu diberikan kesehatan, kesempatan agar bisa terus silaturahmi meskipun dalam bentuk online seperti ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Berjumpa lagi dengan saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah dan penuh dengan rasa syukur pastinya. Karena dengan rasa syukur kita bisa hidup lebih bahagia lagi dan lebih baik lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada Anda semuanya dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat dan tonton sampai selesai. Baik, kita langsung pada pembahasannya. Teman-teman mungkin banyak yang bertanya tentang law of attraction, tentang hukum tarik-menarik ataupun rahasia keajaiban doa. Apapun itu bentuknya di channel manapun yang membahas tentang keilmuan. Ya, keilmuan pengembangan diri, keilmuan motivasi. Pasti timbul pertanyaan. Sudah praktek sana kemari tetapi tidak membuahkan hasil yang baik. Sudah belajar ke sana kemari tapi juga tidak mendapatkan hasil yang baik. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Kurangnya di mana? Lalu nggak pasnya di mana? Dan apalagi yang harus ditambahkan di dalam mempraktekkan keilmuannya. Sekali lagi, tonton atau dengarkan video ini sampai selesai. Dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan atau keilmuan, berbicara tentang kelimpahan, syukur, dan lain-lain, dan masih banyak lagi, itu sudah pasti bicara program ulang hati atau bawah sadar. Nah, ketika Anda belajar pada satu tempat, pada seseorang yang tidak memprogram ulang pikiran bawah sadar, maka sebenarnya hanya akan menjadi percuma. Mungkin pernah sekali waktu Anda menonton video motivasi, mendengarkan sebuah motivasi, dahsyat banget motivasinya. Tapi itu hanya mampu bertahan membuat Anda semangat seminggu, 2 minggu maksimal. Dan bahkan gak sampai sebenarnya ya. Habis itu drop lagi, bingung lagi, lemah lagi, lemes lagi. Lagi-lagi timbul pertanyaan, sebenarnya di mana sih bagian yang salah kan begitu. Saya tidak mau bicara salah benarnya di sini ya. Cuma yang jelas, bicara tentang law of attraction pasti bicara program ulang bawah sadar. Nah, pastikan yang paling awal yang harus kita lakukan adalah sebenarnya ada program apa di dalam bawah sadar kita. Sehingga seakan keberlimpahan tidak datang, syukur tidak datang, dan banyak hal lagi tidak datang dalam kehidupan kita. Keberuntungan bahkan tidak pernah datang dalam kehidupan kita. Kalaupun datang seakan itu hanya faktor kebetulan. Kan kita inginnya semuanya bisa kita desain kan seperti itu. Saya tidak melampaui batasnya Tuhan ya, batasnya Allah tidak. Karena memang Allah tergantung bagaimana sangka hambanya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita bisa atau kita diberikan wewenang untuk menentukan jalan hidup kita. Bahkan Allah juga menginformasikan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang ingin merubahnya. Jadi kembali lagi kepada kita. Nah, yang ingin saya angkat di video kali ini adalah munculnya sebuah kesadaran. Pastilah ada sebuah program di dalam diri yang pada dasarnya tertolak. Tertolak dengan apa? Dengan apa yang kita inginkan. Saya sudah tahu semuanya, Gus. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah
Bagaimana sih caranya mengakses pikiran bawah sadar? Bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar? Nah, saya akan berikan beberapa metode yang insya Allah akan sangat membantu Anda sebagai tambahan ilmu mungkin, atau mungkin sebagai sarana untuk Anda praktekkan lebih maksimal lagi keilmuannya. Ini bukan bicara halu, ini bukan bicara sesuatu yang impossible, semuanya sangat mungkin dan bisa dinalar sekali. Sadari teman-teman bahwa dalam diri kita atau di dalam diri kita terdapat energi dan kita bisa mengakses energi yang ada di dalam diri kita. Tentunya ketika berbicara tentang mengakses pikiran bawah sadar, lalu timbul pertanyaan bagaimana caranya? Setidaknya mungkin ada 2-3 cara sih. Jadi teman-teman bisa langsung praktek pada dasarnya. Dan semuanya kita itu sebenarnya bisa banget untuk mengakses bawah sadar. Terlepas kita tahu ataupun tidak caranya. Terlepas kita merasa bisa atau tidak caranya. Pada dasarnya kita hampir setiap hari mengakses pikiran bawah sadar. Tetapi kumpulan kata yang kita masukkan ke dalam bawah sadar di saat kita mengakses, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, mulai dari sekarang ketika nanti saya jelaskan beberapa cara-caranya untuk mengakses pikiran bawah sadar, maka Anda harus bijak memilih kata untuk dimasukkan ke dalam bawah sadar. Karena semuanya tergantung pada kita. Yang pertama, pilihlah kosakata yang baik untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merubah dunia? Sementara di dalam diri kita masih belum berubah. Karena eksternal itu tergantung bagaimana internalnya kita. Artinya bagaimana hati kita, bagaimana diri kita. Yang pertama cara mengakses pikiran bawah sadar itu, Anda perlu tahu timing yang tepat untuk masuk ke dalam bawah sadar atau bisa mengakses pikiran bawah sadar. Nah, sebelum ke sana mungkin saya akan tambahkan sedikit. Orang dalam kondisi hipnoterapi atau kondisi hipnosis itu pada dasarnya dia sudah masuk ke dalam bawah sadar, sudah mengakses pikiran bawah sadar itu. Nah, pengertian dari hipnosis atau hipnoterapi lah, kapanpun dimanapun Anda merasakan tenang dan rileks, Anda masuk dalam kondisi hipnosis atau hipnoterapi. Sekali lagi, kapanpun dimanapun Anda merasakan tenang atau Anda dalam kondisi tenang dan rileks, Anda masuk dalam kondisi hipnoterapi atau masuk dalam kondisi bawah sadar. Simpel ya. Nah, saya punya pertanyaan balik untuk Anda yang mendengarkan saat ini. Mungkin boleh jadi setiap orang itu berbeda. Kapan jam Anda tenang dan rileks? Kapan waktu yang tepat menurut Anda, pikiran Anda itu dalam kondisi tenang dan rileks? Nah, kalau sudah Anda tahu jamnya, tahu waktunya, tahu kondisinya, Anda perlu memprogramnya di saat itu. Jadi masukkan kata-kata yang baik. Itu yang pertama, harus paham atau setidaknya mungkin Anda perlu tahu waktu yang tepat. Nah, ketika Anda sudah tahu waktu yang tepat, apalagi yang bisa mendorong ke bawah sadar lebih deep lagi atau lebih dalam lagi. Sepanjang cara saya mempraktikkan bagaimana saya bisa mengakses pikiran bawah sadar saya, salah satu yang paling sangat membantu adalah musik. Nah, dalam hal ini yang saya maksud adalah musik ketenangan. Mungkin teman-teman sering mendengar video saya, kenapa selalu ada background di dalamnya. Ya, selalu ada sound yang mengiringi setiap kali saya bicara. Ini adalah sarana bagaimana saya pun bisa tenang, saya pun bisa dengan baiknya menyampaikan kepada Anda keilmuan-keilmuan yang saya ketahui, saya share ke Anda. Jadi yang kedua adalah background. Biasanya saya mendapatkan background itu dari beberapa channel YouTube ya, untuk saya pribadi. Nah, sekiranya musik tersebut menghantarkan saya pada ketenangan, maka di saat tersebut saya akan mengakses pikiran bawah sadar saya, tentunya dengan memilih kata atau memilih objek yang saya pikirkan dengan bijak. Artinya yang saya inginkan saja. Jadi yang kedua adalah gunakan background yang tepat, yang sekiranya menghantarkan Anda kepada ketenangan. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling lebih sangat cepat untuk mengakses pikiran bawah sadar, yaitu meditation. Meditasi. Nanti saya simpulkan semuanya ya. Jadi yang ketiga, yang terakhir, cara dari saya adalah meditasi. Nah, meditasi ini
tidak perlu terlalu berpikir, oh bagaimana caranya meditasi itu, kemudian bagaimana cara duduknya. Menurut saya itu tidak terlalu penting teman-teman. Menurut saya itu tidak terlalu penting. Karena yang terpenting adalah bagaimana pikiran Anda atau kondisi kamu semuanya itu dalam kondisi tenang dan rileks. Karena walaupun tidak seperti ketentuan meditasi pada khususnya, pada umumnya ya, duduknya harus seperti ini. Menurut saya itu hanya bicara cara. Tetapi pada dasarnya ketika kamu dalam kondisi tenang, kamu bisa bermeditasi. Ya mungkin standarnya ya bersila seperti biasanya. Lalu lagi-lagi pilihlah kata, pilihlah objek yang benar-benar Anda inginkan untuk masuk ke dalam bawah sadar. Nah sayangnya banyak orang yang terjebak karena faktor ketidaktahuannya terhadap konsep yang saya jelaskan ini. Ketika dia mengakses pikiran bawah sadar, terlepas dia tahu atau tidak, malah dia gunakan untuk sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan. Contoh sederhana. Ketika mengakses pikiran bawah sadar, katakanlah dalam kondisi tenang secara hati, tetapi malah memikirkan sesuatu yang negatif. Nah itu merugikan banget karena kita mengeluarkan sebuah energi yang negatif sehingga semesta akan menghantarkan sesuatu yang serupa. Ini yang miss tadi saya sampaikan ya, yang kurang saya sampaikan. Jadi ketika kamu melakukan atau menerapkan 3 hal tadi yang saya sampaikan, maka ada energi yang serupa dengan apa yang kamu masukkan ke dalam bawah sadar, maka itulah yang keluar. Kemudian semesta akan menghantarkan ya, semesta akan mempertemukan dengan energi yang serupa. So kesimpulannya di sini adalah kendalikan dirimu. Even ketika Anda mengendalikan diri Anda dalam kondisi tenang, maka pada dasarnya Anda masuk dalam kondisi hipnosis atau kondisi bawah sadar. Jadi Anda bisa mengakses di saat itu juga. Jadi semuanya kembali kepada Anda. Pesan dari saya ya. Baik itu untuk pemula ataupun yang sudah mahir. Sekali lagi gunakan atau pilihlah kata dengan bijak. Pikirkan saja atau masukkan kata objek yang Anda inginkan saja. Bukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Tidak ada di dunia ini orang yang hidupnya ingin susah. Lalu kenapa harus berpikir susah? Kalau Anda punya masalah, itu lumrah sebagai manusia. Tetapi bukan berarti masalah Anda harus terus Anda rasakan vibrasi buruknya. Melainkan orang bijak ketika punya masalah, dia akan mencari solusinya. Bukan larut dalam masalahnya. Kabar baiknya dari Allah adalah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya, kita. Ya, hambanya adalah kita. Di luar batas kemampuan kita itu nggak mungkin. Jadi Allah sudah menjamin solusinya. Mau segede apapun masalah, mau seberat apapun permasalahan kamu, pada akhirnya Allah akan bantu dan Allah akan tunjukkan solusinya. Jadi Allah ingin mengajak kita berpikir pada solusinya. Nah ketika berpikir tentang solusi, pastilah yang difikirkan yang baik-baik saja. Ini sebuah kesadaran untuk teman-temannya. Kalau materinya sudah saya sampaikan 3 hal tadi. Tetapi harus timbul sebuah kesadaran. Karena pada esensinya ilmu yang sangat penting untuk kita miliki atau kita ketahui adalah kesadaran. Percuma kita punya atau kita memiliki pengetahuan tentang keilmuan yang super power misalkan, kekuatannya luar biasa, tetapi kita nggak sadar di sana. Percuma, kita juga tidak akan bisa mengaksesnya, kekuatan tersebut. Seperti itu teman-teman, semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat. Tetapi untuk jalan pintas yang misalkan teman-teman, saya bingung Gus harus seperti apa. Saya mengerti apa yang Gus Baraja sampaikan, tetapi saya tidak mendapatkan cara-cara yang signifikan atau cara-cara yang spesifik agar bisa saya cepat untuk mengakses pikiran bawah sadar saya. Mungkin ada baiknya kamu mengambil paket audio afirmasi dari saya. Jadi untuk mendapatkan audio afirmasi atau penjelasan secara utuh keilmuannya, kamu boleh hubungi nomor yang ada di deskripsi. Tinggal klik linknya, kamu akan terkoneksi langsung ke admin. Terima kasih teman-teman semuanya, senang bisa berbagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.